bulan Agustus tahun 2026. Gue mau tanya nih sama Pak Joko Widodo, sebetulnya nyindir-nyindir apa sih di anak Unpam, anak Universitas Indonesia, anak IPB, ITB gitu. Padahal UGM secara harfiah itu emang bersalah menutupi kesalahan orang-orang bodoh seperti mereka. Kalau lisan gue ini bodoh ya, gue mengakui bahwa kolerasi lingkungan secara literasi aja, pergaulan gue secara umum masih mendidik, bukan terdidik. Jadi bahasanya gue bilang tuh Jokowi bodoh. Dalam kategori bodoh ini adalah sumber bahwa pergaulan gue masih dalam kategori bebas ucapan lisan. Sebuah moralitas cara penyampaian ini dengan cara berkependidikan. Mendidik Pak, bukan terdidik. Kalau terdidik mungkin saja Anda, saya bilang, orang yang sangat tolol. Kenapa saya bilang sangat tolol? Karena Jokowi bukan hanya soal ijazah. Kalau ijazah Anda nyindir-nyindir kami juga lulusan mahasiswa Pak, meskipun strata 1, S2, S3, S4. Kalaupun ditanyakan, saya bekerja sambil kuliah juga, sambil sekolah juga. Jadi bertambah wawasan, bertambah sekolah, jadi bertambah strata. S2, S3 tuh bisa online. Nah, kalau saya pertanyakan Bapak soal bebas korupsi, Bapak belajar dari mana? Bapak sekolah enggak? Bebas korupsi sama anti korupsi. Bapak itu keterlibatan G20. Kalaupun Bapak terlibat soal ijazah palsu, Bapak mengganti rugi bisa sampai 1.828 triliun rupiah Bapak memiliki hutang itu. Karena kenapa? Lantas nggak boleh memimpin negara dengan ijazah palsu. Nggak boleh Pak. Saya juga nggak bisa kan ikut ITDPC, nggak ada surat kelulusan seperti ini. Ini surat kelulusan saya di Unpam tahun 2017. Ini keterlibatan Bapak Submed kan, Ikatan Silat Wijaya, kami Silat Kotek Paru, itu Bapak yang menandatangani. Ini SMP saya pribadi ya, nilai saya rata-rata jenius. SMP Yayasan Nurul Iman, Bogor, Jampang. Apalagi ini 8 bulan saya bersama kakak kandung, 6 tahun di Ummul Qura, Al-Islami, Pondok Pesantren Al-Islam. Saya lahir ya Islam. Saya bilang terus, ini BNSP Diskominfo, jalur yang ditandatangani waktu saya baru S1 R4 dapat lisensi di Jakarta. Nah, intinya gini Pak, kalau saya beralasan sepenting itu, sebesar itu, lantas kenapa data saya diperjualbelikan di Malaysia? Bapak ini siapa saya? Keluarga bukan. Saya ini terlahir di Jawa Barat, lahirnya Islam. Kok bisa mengantonimkan, anomalikan kehidupan saya? Saya ini sinonim dari suatu realitanya hidup. Kalaupun Pak Prabowo tidak meneruskan program Bapak, artinya kami paham apa yang Bapak teruskan di MBG itu ada keterkaitannya, terlibatnya dengan saya, dengan kontrak bekerja di DC Washington waktu itu. Intinya saya paham permainan polisi Karnavian dan Sulistyo. Akhirnya ITDPC yang saya tunggangi ini, saya bukan kemungkinan tapi sudah mendapatkan injury time untuk ikut turun tangan terjun di cyber crime, mendapatkan suatu lisensi resmi ITDPC online berupa Justice Minister Cyber Defense. Artinya anak universitas machine learning kami gerakkan dengan cara ide gagasan kami di Google dan Microsoft. Kami sejalan dan sealur. Artinya kami di perusahaan dan universitas semua tidak bisa ditunggangi politik semacam Bapak. Intinya itu. Kami semua buat kolerasi tersebut agar rapih dan nggak bisa dibohongi oleh pihak-pihak manapun.
Artinya hilirisasi keterbukaan sosial, pembuka SDM pun kami bisa melewati perusahaan sekalipun tanpa pemerintah. Berarti PSI-nya adanya legislatif PSI seperti partai baru seperti Bapak ilegal, masif, oligarki. Kenapa Bapak sangkut pautkan dengan sejarahnya Benyamin, kekeluargaan, keturunan Pak Prabowo pada waktu itu? Padahal Pak Prabowo di Papua UPM itu memperjuangkan harga negara, harkat G30 SPKI. Kalau Bapak menyambung saut pautkan SPKI, salah paham. Kami di Nusantara deklarasi the appeal of justice minister, keterlibatan antek asing adalah diplomatisir. Intinya itu. Kalau PSI timbul wakil presiden, Bapak terjerat pasal yang melibatkan pembayaran amplop secara buzzer terhadap mahasiswa, membunuh mahasiswa, 3 mahasiswa di antara kami tahun 2019, kalau tidak salah tahun 2014, zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Junior kami mati ditelan 4 polisi, 2 anggota dari junior kami di mahasiswa mati terbunuh oleh demokrasi. Jangan dikira saya tidak berdiri di atas kebenaran. Ingat itu, Jokowi Solo, Jombang, Solo bermasalah, tapi wilayah lain tidak. Pati, Rengsengan itu tidak bermasalah, Semarang tidak, tapi kita tetap utuh. Jangan melibatkan wilayah lain kalaupun situ bermasalah, Solo, oke? Kembalikan hak negara untuk rakyat yang bersih dan adil, jujur, transparan.